Sebelum dinonton, di-like dan subscribe dulu ya. Pertemuan tak terduga. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hidup seorang pria tua bernama Pak Rahmat. Meski usianya telah mencapai 80 tahun, semangat hidupnya tetap menyala. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, humoris, dan memiliki senyuman yang mampu mencairkan suasana. Pak Rahmat adalah seorang duda yang telah lama kehilangan istrinya. Anak-anaknya telah berkeluarga dan tinggal di kota besar, meninggalkan Pak Rahmat sendirian di rumah kayu sederhana yang penuh kenangan. Suatu hari, ketika Pak Rahmat sedang berjalan-jalan di pasar desa, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Rina. Rina, seorang janda berusia 30 tahun, baru saja pindah ke desa tersebut bersama putrinya yang berusia 5 tahun. Dengan senyuman ramah, Pak Rahmat menyapa Rina, dan percakapan sederhana mereka menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Rina terkesan dengan keramahan dan kebijaksanaan Pak Rahmat, sementara Pak Rahmat merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan mata Rina. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahmat bertemu dengan Santi, seorang janda cantik lainnya yang juga berusia 30 tahun. Santi adalah seorang pengusaha kecil yang sering menjual hasil kerajinan tangannya di pasar. Pertemuan mereka terjadi ketika Pak Rahmat membantu Santi yang kesulitan membawa barang dagangannya. Seperti Rina, Santi juga terpesona dengan kehangatan dan kepribadian Pak Rahmat. Tanpa disangka, kedua wanita ini mulai sering mengunjungi rumah Pak Rahmat. Mereka menikmati cerita-cerita masa lalu yang diceritakan oleh pria tua itu, serta kebijaksanaan yang ia bagikan. Pak Rahmat, yang awalnya hanya ingin menjalani hari-hari tuanya dengan tenang, mulai merasakan kebahagiaan yang berbeda. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kedua wanita ini akan menjadi bagian penting dari hidupnya. Perasaan yang mulai tumbuh. Seiring waktu, hubungan Pak Rahmat dengan Rina dan Santi semakin erat. Setiap sore, mereka sering berkumpul di beranda rumah Pak Rahmat, menikmati teh hangat sambil berbincang-bincang. Rina sering membawa kue buatan sendiri, sementara Santi kerap menghadiahi Pak Rahmat dengan kerajinan tangan yang ia buat. Kehangatan yang mereka ciptakan bersama membuat Pak Rahmat merasa hidup kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul perasaan yang tak terduga di hati Rina dan Santi. Keduanya mulai menyadari bahwa mereka memiliki perasaan khusus terhadap Pak Rahmat. Meski terpaut usia yang jauh, kebijaksanaan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh pria tua itu membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Di sisi lain, Pak Rahmat juga merasakan hal yang sama. Ia menyadari bahwa keberadaan Rina dan Santi telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Suatu hari, Pak Rahmat memutuskan untuk berbicara secara terbuka dengan Rina dan Santi. Ia ingin memastikan bahwa hubungan mereka tetap berjalan dengan baik tanpa ada kesalahpahaman. Dalam pertemuan yang hangat di rumahnya, Pak Rahmat dengan bijaksana menyampaikan perasaannya. Ia mengakui bahwa ia menyayangi keduanya, tetapi ia juga tidak ingin melukai perasaan salah satu dari mereka. Mendengar pengakuan Pak Rahmat, Rina dan Santi merasa terharu. Mereka menghargai kejujuran pria tua itu, meski di hati mereka muncul kebingungan. Keduanya sepakat untuk memberi waktu kepada Pak Rahmat agar ia bisa memutuskan apa yang terbaik untuk mereka semua. Dalam hati, Pak Rahmat tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Pernikahan tak biasa. Setelah merenung selama beberapa minggu, Pak Rahmat akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk menikahi Rina dan Santi sekaligus. Keputusan ini ia ambil bukan karena keegoisan, melainkan karena ia merasa bahwa kebahagiaan mereka bertiga dapat terwujud dalam kebersamaan. Rina dan Santi, yang awalnya terkejut, akhirnya menerima keputusan tersebut dengan hati yang lapang. Pernikahan mereka menjadi perbincangan hangat di desa. Meski banyak yang mempertanyakan, tidak sedikit yang mendukung keputusan Pak Rahmat. Upacara pernikahan digelar sederhana di halaman rumah Pak Rahmat, dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan teman-teman dekat. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan, seolah-olah seluruh alam merestui pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pernikahan, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Barang-barang sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan suasana rumah terasa semakin mencekam. Pak Rahmat, Rina, dan Santi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Misteri di balik rumah tua. Pak Rahmat akhirnya memutuskan untuk mencari tahu penyebab kejadian-kejadian aneh tersebut. Ia meminta bantuan seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu mengatakan bahwa rumah Pak Rahmat dihuni oleh arwah penasaran yang merasa terganggu dengan pernikahan mereka. Menurut cerita dukun tersebut,
Rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Nyi Sulastri yang meninggal dengan penuh dendam karena ditinggalkan oleh suaminya. Arwah Nyi Sulastri merasa tidak terima melihat kebahagiaan yang kini ada di rumah itu. Untuk menyelesaikan masalah ini, dukun tersebut menyarankan agar mereka melakukan ritual khusus untuk menenangkan arwah Nyi Sulastri. Ritual penentuan. Ritual tersebut dilakukan pada malam bulan purnama. Pak Rahmat, Rina, dan Santi mengikuti semua instruksi dukun dengan penuh hikmat. Mereka membakar kemenyan, membaca doa-doa, dan meletakkan sesajen di sudut-sudut rumah. Saat ritual berlangsung, suasana menjadi semakin mencekam. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara tangisan wanita terdengar dari arah dapur. Pak Rahmat dengan berani memanggil nama Nyi Sulastri dan memohon maaf atas ketidaksengajaan mereka mengganggu ketenangannya. Ia juga berjanji akan merawat rumah itu dengan baik dan menjaga keharmonisan di dalamnya. Setelah beberapa saat, suara tangisan itu perlahan menghilang, dan suasana rumah kembali tenang. Kehidupan baru. Setelah ritual tersebut, kejadian aneh di rumah Pak Rahmat berhenti. Kehidupan mereka bertiga kembali normal, bahkan semakin harmonis. Rina dan Santi saling mendukung satu sama lain, sementara Pak Rahmat merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru yang melengkapi hidupnya. Meski pernikahan mereka tidak biasa, cinta dan kebersamaan yang mereka miliki menjadi bukti bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Rumah tua itu kini menjadi saksi bisu dari perjalanan cinta yang penuh liku, sekaligus tempat di mana kehidupan baru dimulai dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.